Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, kami akan menguji hamba-hamba itu dengan apa? Dengan hasanat, dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu diujian, kenikmatan, harta dunia, anak, istri, keluarga, kendaraan, properti, semua yang kita miliki. Wasayyiat, keburukan-keburukan juga ujian. Anak soleh, ujian. Anak bandel, ujian juga. Istri salehah, ujian buat kita. Istri nggak solehah, ujian juga. Punya rumah, ujian. Nggak punya rumah, ujian juga. Itu semua ujian. Kata Allah, wabalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Nah, untuk apa Allah memberikan musibah kepada orang-orang beriman? Kalau untuk orang kafir, musibah itu berakibat kepada kebinasaan, tapi untuk beriman, musibah itu adalah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam banyak hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya, ketika beliau menafsirkan ayat surat Asy-Syura ayat 30, apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu akibat perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian. Nabi SAW diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyitir sabda Rasulullah SAW, apapun yang menimpa kalian berupa penyakit, siksaan atau bencana di dunia, maka itu semua akibat perbuatan kalian, dan Allah lebih bijak daripada mengulangi siksaannya atas kamu. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah menimpa seorang mukmin suatu kesulitan, cobaan, gelisah dan kesedihan kecuali Allah hapuskan darinya dengan aneka musibah itu semua kesalahan-kesalahannya, sampai duri yang menusuk kaki pun kita diberikan ganjaran oleh Allah berupa hapusnya dosa-dosa. Jadi kalau kita sakit meriang, kalau itu menimpa orang beriman, orang ahli taat, ahli ibadah, itu akan menjadi penggugur semua dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada malam hari ini hingga malam yang keberapa? Assalamualaikum. Malam keberapa? 15 apa 16? Hah? Malam ke-15 ya, boleh malam 15, boleh malam 16 ya. Kita bersyukur kehadirat Allah, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat menjalani ibadah Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah pergi mendahului kita. Ramadan lalu masih ada bersama kita, di tengah-tengah kita, tetapi Ramadan tahun ini sudah tidak membersamai kita. Di antaranya saya ingat Ketua
Yayasan yang pertama itu yang pertama kali mengundang saya waktu masjidnya masih jelek itu di pojok itu. Pak Misbahul Munir, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, lapangkan kuburnya, diampuni semua dosa-dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang musibah. Musibah di dalam Al-Qur'an kata itu terulang sebanyak 10 kali dalam 10 ayat. Musibah artinya adalah segala sesuatu yang menimpa kita sebagai manusia. Apa saja yang menimpa, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Tapi biasanya keburukan yang menimpa manusia itulah yang sering biasa kita sebut sebagai musibah. Musibah harta, kehilangan harta. Musibah bencana alam ketika terjadi bencana di tengah-tengah kita. Musibah peperangan, kekalahan dalam peperangan juga disebut oleh Allah dengan kata musibah. Seperti tadi yang saya sebutkan dalam ayat surat Ali Imran ayat 165, Allah bercerita tentang musibah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalian bertanya ketika musibah itu menimpa kalian di perang Uhud, padahal kalian wahai kaum muslimin telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh kalian di perang Badar. Jadi musuh umat Islam, kafir Quraisy yang kalah dalam perang Badar itu musibah buat mereka. Ketika umat Islam kalah dalam perang Uhud, itu juga musibah buat kita. Itu bahasa Al-Quran. Kalian bertanya, dari mana kekalahan itu? Kenapa umat Islam bisa kalah? Maka apa jawab Allah? Huwa min 'indi anfusikum. Kekalahan itu bukan karena sebabnya datang dari Allah. Walaupun semua kejadian yang besar maupun yang kecil terjadi di atas bumi, bahkan di seluruh alam semesta ini terjadi semua atas kehendak, izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah dalam ayat Al-Qur'an yang lain, tidaklah ada satu daun yang berguguran, ada yang kering, ada yang basah, ada yang terjadi ini, itu, dan sebagainya. Di tengah kegelapan, maupun di tengah siang hari yang terang benderang. Semua kejadian itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita. Selalu kalau Allah mengatakan ada musibah, kita harus mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya. Jangan kita fokus kepada musibahnya. Karena yang namanya hidup di atas muka bumi ini, manusia itu, ya, hidup di dunia ini kita pasti dapat musibah. Nggak ada manusia yang nggak ada musibahnya. Ya, minimal pernah sakit. Mau sakit gigi, pusing-pusing, ya, sakit kepala, ya, sakit hati, ya, diomongin sama tetangga gitu misalnya. Sakit hati, diomongin sama saudara, ya. Sakit hati, diomongin sama ipar, ya kan gitu. Atau diomongin sama mertua gitu kan. Sehingga ada istilah, ya, daun itu namanya lidah mertua. Ya, kenapa? Karena lebih tajam lidah mertua daripada, ya, pohon lidah mertua. Gitu. Semua orang pernah merasakan sakit, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ya, itu adalah musibah. Sebab selama kita hidup di dunia itu nggak bisa lepas dari yang namanya musibah. Kenapa? Karena dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat atau negerinya ujian, bala. Kalau saudara nggak mau terima ujian, nggak mau terima musibah, ya jangan hidup di dunia. Ya. Kalau mau ekstrim lagi, ya jangan lahir ke dunia gitu ya. Sebab
Kalau kita hanya ingin mendapatkan nikmat karunia, itu hanya satu, di akhirat, itu pun di dalam surga. Kalau di akhirat masuk neraka, itu musibah lebih besar lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicarakan musibah, ada 3 macam musibah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, ketika Allah mengatakan bahwa musibah itu adalah bencana yang merupakan azab bagi orang-orang yang durhaka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna. Tiap-tiap kaum umat terdahulu, masing-masing dari mereka pernah dan sudah kami azab sesuai dengan bentuk dosanya. Ya. Jadi azab itu bencana. Dan bencana itu terjadi kenapa? Karena kita yang memicu datangnya bencana itu. Kenapa? Karena kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, ada di antara mereka yang kami kirimkan, kami turunkan hujan batu, kerikil batu. Kalau hujan air kayak hari ini enak, ya, hujan salju enak. Tapi kalau hujan kerikil batu, ya, rumah kita bisa bocor-bocor. Bukan cuma kerikil batu biasa, kerikil batu itu bawa api dari neraka, akan menghancurkan. Itulah yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Ada lagi kata Allah, kaum yang kami hancurkan, kami berikan mereka bencana berupa apa? Akhadathus sayhah, mereka mati bergelimpangan karena diberikan suara yang mengguntur, sehingga gendang telinga mereka hancur, saraf otak mereka pun hancur. Itulah yang terjadi kepada siapa? Kaum Ad. Saudara yang dirahmati Allah, ada lagi di kata Allah dalam Al-Quran tadi, ada yang kami benamkan mereka di atas ke dasar bumi. Man khasafna bihil arda. Seperti siapa? Qarun. Ya, punya kekayaan tapi gak mau dinafkahkan di jalan Allah. Padahal yang diminta tidak semuanya. Ya. Silahkan kita punya kekayaan, punya kelebihan harta, kita nikmati, tapi dalam rangka ibadah. Bukan untuk durhaka, bukan untuk maksiat. Pun kalau ada kelebihan itu, yang Allah minta itu hanya sekian persen, nggak sampai 10% aja enggak. Ya, umat Islam ini kadang diminta 2,5%-nya susah. Umat agama lain itu 10%, Pak. Ya, 2,5%. Tapi susahnya minta ampun. Harta zakat yang terhimpun di Republik ini targetnya normalnya itu mencapai 100 triliun. Tapi yang terkumpul tiap tahun nggak sampai 10 triliun. Aneh, bin ajaib itu. Ya. Apakah kita mau diazab oleh Allah seperti azab yang menimpa Qarun? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa minhum man aghraqna. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan ke dasar laut, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang memusuhi dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam. Bencana yang kedua adalah musibah bagi orang beriman. Nah, ini yang biasa kita alami. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah bersumpah, ini sumpahnya ayatnya. Waw itu muwatti'ah lil qasam, demi Allah. Sungguh tambah lam, udah demi pakai lam lagi. Sungguh lam litaukid. Wala nabluwannakum. Bukan hanya la nablukum, tapi ujung nablu itu pakai nun tasdid ditambah taukid lagi. Coba berapa kali? 3 kali. Sudah pasti sudah. Yang namanya manusia di dunia ini nggak ada semuanya enak, itu nggak ada.
semuanya nikmat, tuh enggak. Kita ini hidup di dunia itu semua ujian dari Allah. Yang miskin ujian, yang kaya ujian, yang tengah-tengah ya ujian juga. Semua ujian dari Allah. Yang kuat itu juga di dalam ujian Allah, yang lemah dalam ujian Allah. Penguasa yang berkuasa, oh ujiannya lebih besar daripada kita yang rakyat jelata. Tanggung jawabnya lebih berat itu di hadapan Allah. Cuma kata Nabi, ya, Nabi saja heran, innakum satahrisuna 'alal imarah walakinnakum satandamun. Kenapa? Heran kata Nabi, kalian kok begitu bernafsu dan berlomba-lomba untuk mengejar kekuasaan. Padahal kalian akan menyesal nanti di hadapan Allah di hari kiamat karena mengambil kekuasaan itu. Kata Nabi mengatakan, bi'satil murdi'ah wa ni'matil fatimah wa bi'satil fatimah. Ni'matil fatimah wa bi'satil murdi'ah. Yang namanya ujian kekuasaan itu, Pak, itu kata Nabi SAW, itu seperti anak bayi yang sedang disusui. Itu paling susah kalau mau disapih. Ya, udah mau habis masa menyusunya, ketika mau disapih, itu susah tuh. Ngerengek-rengek terus ya, anak kecil itu. Sama, penguasa kalau udah kelamaan berkuasa, dia nggak mau melepaskan kekuasaannya. Udah enak di situ. Ketika disusui, oh paling enak. Bi nikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ketika disusui, nikmatnya minta ampun bagi si anak kecil ini, dan ketika mau disapih, sulitnya minta ampun. Itu ujian. Maka kita jangan menyangka orang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kehebatan, punya kekayaan, semua enak-enak saja. Enggak enak. Di akhirat. Kalau di dunia dia bisa merasakan kenikmatan, tapi di akhirat belum tentu. Maka kata Allah, kalian pasti akan mendapatkan ujian apa? Berkurangnya harta. Wa naqsin minal amwal wal anfus, berkurangnya nyawa. Usia kita dicabut oleh Allah, umur kita. Wal anfus wa thamarat, buah-buahan. Ya, itu semua ujian, pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Maka sebaik-baik orang yang diuji oleh Allah mendapatkan musibah adalah orang yang bersabar. Wa basyirus sabirin. Mereka yang kalau ditimpa musibah, mereka semuanya mengatakan dengan penuh keimanan, inna lillah, kita semua adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan nikmat kita yang kita rasakan. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, pernah Nabi sedang habis perjalanan jauh, beliau dijamu oleh seorang sahabatnya, dikasih minuman air dingin dan kurma. Itu Nabi mengatakan apa? Betapa nikmatnya. Tapi ingat, nikmat ini, ya, innakum satus'aluna an hadza. Setiap nikmat, udara yang sejuk nikmat, ibadah di dalam masjid yang ber-AC nikmat, bisa minum dengan nikmat, bisa makan buka puasa dengan nikmat. Kalian semua itu akan diminta pertanggungjawaban tentang semua nikmat-nikmat itu. Coba bayangkan. Itu ujian nanti besar tuh di akhirat, Pak. Gak gampang. Ya. Makanya yang ketiga, musibah yang Allah berikan itu adalah berupa peringatan agar kita kembali kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Ya. Kata Allah dalam surah Al-A'raf itu dikatakan ya, bahwasanya kami akan menguji hamba-hamba itu dengan apa? Dengan hasanat, dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu ujian. Kenikmatan, harta dunia, anak, istri, keluarga, kendaraan, properti, semua yang kita miliki. Al-hasanat itu adalah berupa ujian. Wasayyiat, keburukan-keburukan juga ujian. Anak soleh, ujian. Anak bandel, ujian juga. Istri salehah, ujian buat kita. Istri nggak solehah, ujian juga.
Punya rumah ujian, nggak punya rumah ujian juga. Itu semua ujian. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Nah, untuk apa Allah memberikan musibah kepada orang-orang beriman? Kalau untuk orang kafir, musibah itu berakibat kepada kebinasaan. Tapi untuk beriman, musibah itu adalah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam banyak hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya, ya, ketika beliau menafsirkan ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, surat Asy-Syura ayat 30, apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu akibat perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian. Nabi SAW diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyitir sabda Rasulullah SAW, ya, apapun yang menimpa kalian berupa penyakit, ini penyakit ujian ya, siksaan atau bencana di dunia, maka itu semua akibat perbuatan kalian dan Allah lebih bijak daripada mengulangi siksaannya atas kamu. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah menimpa seorang mukmin suatu kesulitan, cobaan, gelisah, dan kesedihan kecuali Allah hapuskan darinya dengan aneka musibah itu semua kesalahan-kesalahannya, sampai duri yang menusuk kaki pun kita diberikan ganjaran oleh Allah berupa hapusnya dosa-dosa. Nah, itu yang membedakan kita orang beriman. Jadi kalau kita sakit meriang, sakit panas dingin, terkilir kaki kita, ya, kena duri, kena asam urat, ya termasuk kan, encok, apalagi saraf kejepit, ya, mohon doanya. Ini ada jamaah saya profesor doktor ahli jantung kardiologi, ya, sudah 3 kali operasi karena saraf kejepit. 3 kali operasi itu nggak enak Pak, sakitnya kalau level 1 sampai 10, ini mungkin 13, bukan level 10 lagi, ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Dan kita selalu berdoa kalau ketemu orang sakit apa? Tahurun insya Allah. Mudah-mudahan penyakit yang Anda derita ini, kalau itu menimpa orang beriman, orang ahli taat, ahli ibadah, itu akan menjadi penggugur semua dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan di penghujung tausiah ini saya membawa tim lembaga kemanusiaan untuk membantu saudara kita di Gaza, Palestina. Ya, bagi yang ingin memberikan donasi terbaiknya dipersilahkan. Nanti setelah tarawih dan sholat witir ada tim kita yang ada di depan. Kalau yang bawa ingin membantu melalui donasi melalui kris juga bisa. Ya, mudah-mudahan kita dapat membantu meringankan saudara kita, karena hari ini sudah 170 hari pasca agresi militer Israel di jalur Gaza. 2 juta orang kelaparan, lebih dari 1.450.000 bangunan hancur, 32.226 syahid, dan yang terluka ada 74.518. Mudah-mudahan dengan pertolongan dan bantuan Allah serta bantuan kita semua, mereka saudara kita ini dapat melewati ujian. Itu juga ujian keimanan, karena setiap orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rasa sakit, kematian, ketertindasan. Dan tugas kita adalah hikmah, salah satu dari musibah itu adalah membangunkan kesadaran kita untuk solidaritas di antara sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya membuat buku, judulnya Runtuhkan Zionis, Rebut Kembali Baitul Maqdis. Ya, insya Allah sudah bisa dipesan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang benar bagi kita untuk membela dan memperjuangkan Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam dan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Demikian, aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.